Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Viata Airboom ANC Max. Ini adalah TWS TOTL atau yang paling mahal dari Viata. Nah, kalau yang paling mahal, kira-kira gimana fiturnya dan bagaimana bunyinya? Langsung aja kita bahas ya. Nah, Music Lover, yang pertama kita bahas adalah spek sama aksesoris yang didapat dari paket penjualan Viata Airboom ANC Max. Ngomong-ngomong harganya dong, harganya Rp1.089.000. Jadi jarang-jarang nih ada Viata yang harganya di atas 1 juta. Dan ini yang paling mahal menurut gua. Kayaknya sih bukan menurut gua, memang iya yang paling mahal ini. Untuk kodeknya sudah support semua Music Lover. SBC udah pasti, AAC, kemudian aptX, dan menggunakan aptX adaptif. Kemudian menggunakan teknologi wireless mirroring dari Qualcomm. Jadi Music Lover bisa pakai cuman satu, yang kiri atau yang kanan. Kemudian sudah support active noise cancelling atau ANC. Nah, selain ANC, dia juga sudah ada ambience mode-nya atau hear through-nya. Kemudian ada teknologi Qualcomm CVC, yaitu teknologi mic yang bagus katanya. Jadi ini katanya ada 6 mic-nya. Jadi suaranya pasti akan sangat clear, sangat jernih untuk mic-nya. Yang menarik juga Music Lover, ini sudah support low latency karena kan menggunakan Qualcomm atau aptX adaptif. Nah, ini pasti latensinya rendah banget karena biasanya aptX adaptif itu gabungan antara aptX low latency dan aptX HD. Kemudian ini juga sudah ada teknologi in-ear detection-nya. Jadi kalau Music Lover cabut dari kuping, otomatis pause, pasang lagi otomatis akan play. Menggunakan Bluetooth 5.2, daya tahan baterainya cukup panjang. Kalau sama case-nya bisa 30 jam. Kemudian kalau buds-nya aja, sekali charging itu bisa sampai 7 jam. Ya, jadi buds-nya itu sekitar 50 mAh dan sama case-nya itu sekitar 500 mAh. Nah, untuk charging time untuk full itu bisa sampai sekitar 2 jam untuk chargingnya. Frekuensi responnya di 20 Hz sampai 20.000 kHz. Sudah support IPX4. Jadi ketahanan debu dan airnya lumayan. Kalau hujan gede kayaknya masih aman dipakai. Jadi kalau Music Lover pakai untuk olahraga, kayaknya safety. Menggunakan USB-C. Nah, untuk aksesoris yang didapat Music Lover bakalan dapat buds-nya pastinya, ya sepasang. Kemudian case-nya udah pasti. Dan Music Lover akan dapat 6 macam tips. Nah, tipsnya ini unik. Music Lover akan dapat 3 tips standar ukuran SML dan 3 tips yang akan ngeboost suara bass. Ukurannya SML juga. Kemudian dapat kabel USB-C dan dapat buku manual. Nah, Music Lover, sekarang kita masuk ke desain dan build quality-nya. Nah, kita mulai dari case-nya dulu Music Lover. Case-nya bentuknya kayak telur tapi digepengin. Jadi ya bulat telur gitu tapi gepeng. Untuk bahannya itu dari plastik, lumayan cukup bagus. Di bagian depannya itu nggak ada apa-apa Music Lover. Ya, tempat kita buka case-nya itu nggak ada apa-apa, jadi cuman ya buat buka case doang. Nah, ini uniknya, semua informasinya itu ada di bagian belakangnya. Jadi untuk tulisan Airboom ANC Max untuk nama unitnya itu ada di bagian belakangnya. Kemudian indikator chargingnya juga ada di belakang dan colokan untuk USB-C-nya juga ada di belakang. Kemudian ada tulisan juga satu di tulisannya Design by Viata. Jadi semuanya di belakang. Ini agak unik sih. Terus di bagian atasnya ada logo Viata yang V. Kayak logonya apa ya? Kayak logonya Saber di Mobile Legends. Untuk buds-nya Music Lover. Buds-nya ini kalau gue lihat sedikit agak gede ya, sedikit agak bulky. Memang bukan yang bulky banget seperti Aviot gitu ya, itu kan gede banget. Nah, ini nggak terlalu, tapi bukan yang paling kecil juga. Dan yang gue suka, ini unik banget. Mungkin Music Lover sering lihat yang kita review kemarin-kemarin itu banyak yang bentuknya mirip AirPods Pro. Nah, yang ini antara AirPods Pro dan TWS biasa. Ya, kalau yang AirPods Pro kan ada tangkainya gitu kan, IM terus ada tangkainya. Kalau yang TWS biasa ya cuman ada housingnya aja gitu, ada shell-nya, terus nggak ada tangkainya. Nah, ini unik Music Lover. Untuk Viata Airboom ANC Max ini ada tangkainya. Jadi kayak TWS biasa tapi ada tangkainya sedikit keluar gitu. Ya, gua tahu ini pasti fungsinya supaya dapat mic yang bagus karena dia kan pakai teknologi yang Qualcomm yang CVC itu ya. Nah, terus
Di bagian atasnya itu ada wingnya. Jadi ini pasti buat supaya stabil, nanti kita akan cobain. Nah, bahan keseluruhan itu masih agak mirip dengan case-nya, jadi dari plastik. Ya, cukup bagus. Bagian faceplate-nya, tempat tombol navigasinya, ada logo V-nya, kemudian di situ touch sensornya, dan ada kayak titik gitu, itu kayaknya untuk mic-nya. Jadi mic-nya katanya di masing-masing buds-nya itu ada 3, jadi total ada 6 mic. Nah, di bagian dalam dari faceplate-nya, ya, di shell-nya, itu ada nozzle-nya termasuk nozzle yang bornya gede, ya nggak terlalu panjang, ya standar aja. Kemudian ada sensor untuk wear detection-nya. Nah, untuk bagian dalamnya ini agak berbeda dengan bagian faceplate-nya. Kalau faceplate-nya itu finishing-nya kayak doff gitu. Kalau yang bagian dalamnya itu finishing-nya itu glossy Music Lover. Untuk bagian wings-nya ini bahannya dari karet. Nah, untuk tipsnya Music Lover, tipsnya ini gue pakai yang standar. Untuk tips ini ukuran, ya, tips yang mesti untuk TWS, ya, jadi yang nozzle-nya agak pendek. Nah, bornya ini bukan yang gede banget sih, yang standar aja. Untuk tips yang bass, bornya itu lebih kecil. Ya, itu supaya mungkin efek bassnya lebih nampol gitu. Yang uniknya dari TWS ini adalah, ini agak konyol sih, tapi ya seperti ini gitu. Gua agak bingung pas udah cabut terus mau masang lagi. Ini untuk pemasangannya agak unik. Biasanya kita kan colok aja turun ke bawah gitu ya untuk masukin ke case-nya lagi nih. Nah, ini agak unik Music Lover. Jadi kita mesti agak nyamping. Awal-awal gue waktu pasang ini kayak main puzzle. Ini kok nggak bisa kiri, kanan, depan, belakang, kok nggak bisa gitu. Tapi pas udah ketemu ternyata memang ada magnetnya, udah pas. Karena dia kan ada 4 koper untuk chargingnya. Ya, nah itu harus nempel ke dalam dan ada magnetnya. Jadi kalau pas dia langsung masuk dengan gampang. Sekarang kita masuk ke koneksinya. Untuk pairing awalnya ini termasuk sangat mudah. Jadi Music Lover tinggal buka case-nya, kemudian keluarin buds-nya, otomatis akan kebaca langsung di device Music Lover. Mau itu di HP, mau itu di laptop atau PC, itu langsung kebaca, cepet banget. Kalau seandainya tidak kebaca, cek dulu, jangan-jangan ada Bluetooth yang masih connect. Atau Music Lover mungkin bisa coba tap 2 kali untuk masuk ke pairing mode. Jadi kadang-kadang memang ada beberapa kasus dia nggak langsung connect. Tapi tenang aja, tinggal touch 2 kali kiri atau kanan langsung masuk ke pairing mode-nya dan langsung terdeteksi di device Music Lover. Kalau seandainya sudah di save, benar-benar cepet banget, langsung begitu buka case-nya langsung kedeteksi. Untuk ganti-ganti device juga pindah-pindah device termasuk cepat karena ini kan sudah support Bluetooth 5.2. Nah, untuk latensinya, ini gue suka banget Music Lover. Latensinya termasuk yang kecil banget. Ini 90 millisecond. Jadi kalau kita main game atau nonton film benar-benar nggak kerasa ada latensi atau ada delay sama sekali. Sekarang kita masuk ke fitting dan penggunaannya. Jadi di kuping itu kerasa agak bulky Music Lover. Di kuping gua fittingnya dapat, cukup nyaman, isolationnya dan sealnya dapat, tapi memang kerasa agak bulky. Gua keinget zaman-zaman mungkin beberapa tahun yang lalu, zaman-zaman masih ada Bluetooth receiver yang mono, itu yang cuma kita pakai satu, yang zaman dulu, nah itu rasanya kayak pakai itu. Tapi ini relatif lebih kecil dan lebih nyaman. Dan yang gue suka, ini ada fin-nya. Jadi ada fin untuk bikin fitnya lebih stabil di kuping. Soalnya ini gue sempat pakai juga untuk olahraga, lari, jogging, dan aman banget untuk navigasinya. Music Lover mesti tahu, ini penggunanya adalah dengan sistem touch, bukan tekan, tapi touch. Dan cukup responsif. Ya. Music Lover kalau mau play pause, tinggal pencet 1 kali kiri atau yang kanan. Kemudian untuk next lagu, pencet yang kanan 2 kali. Previous lagu yang kiri 2 kali. Nah, untuk naikin volume, yang kanan ditahan sedikit agak lama. Turunin volume, yang kiri sedikit tahan agak lama. Nah, untuk masuk ke mode ANC atau ambience mode-nya atau meng-off-kan ANC mode-nya, itu klik 3 kali atau touch 3 kali yang kanan. Untuk yang kiri kalau touch 3 kali itu fungsi untuk masuk ke Siri atau voice assistant. Yang menarik juga, dia sudah punya fungsi untuk reset atau factory reset. Jadi Music Lover tinggal masukin ke case-nya, kemudian pencet sensornya dua-duanya kiri dan kanan sekitar 5 detik, itu akan langsung masuk ke mode reset atau factory reset. Sekarang kita langsung masuk saja ke sound quality-nya.
Nah, music lover, untuk arah suaranya, tuningnya dulu ya kita bahas, atau warna suaranya. Tuningnya ini masih ada karakter Viatanya, tapi ada juga pembaruannya. Ya, kalau tahu Viata pasti langsung otomatis tahu bass gede. Nah, ini termasuk bass gede. Arah suaranya V-shape, bassnya gede, nampol, deep, tebel, full body, agak sedikit nyebrang ke mid tapi overall presentasinya lumayan lah, termasuk oke menurut gua. Dan ini bukan yang lambat, tapi bukan juga yang cepat banget. Ya masih safety aja lah. Untuk midnya nih, untuk midnya gue cenderung dengar agak di belakang sih, agak mundur. Tapi karena mungkin bassnya agak gede, masih kerasa tebal, terus cukup clear dan jernih. Ya untuk vokalan terutama masih oke lah. Nah, untuk treble-nya arahnya, nah ini yang agak berbeda. Biasanya kan Viata punya tipikal treble yang smooth, yang halus gitu. Nah, untuk ini enggak. Untuk ANC Max ini, treble-nya arahnya lebih open, lebih airy, cukup extend. Ya, walaupun nggak sampai piercing, nggak sampai, ya tetap aja kan ini Viata gitu, nggak akan, karakter suaranya nggak akan seperti kayak KZ yang extend banget, treble-nya nggak akan kayak gitu. Jadi masih tetap terjaga lah. Nah, untuk teknis suaranya, ini yang gue cukup suka. Ingat ini harganya 1 juta, jadi gue akan bicara dengan teknis sesuai dengan harga kisaran 1 juta. Bukan gue bandingin sama yang mungkin 3 juta, 4 juta atau di atasnya. Jadi dengan kisaran 1 juta. Teknisnya, detail dan clarity-nya termasuk oke, gue suka. Ya, untuk kelasnya ini termasuk bagus, termasuk bahkan menurut gue sih bagus banget. Ya, detail clarity-nya tadi karena mungkin treble-nya juga open dan airy, detailnya dapat banget. Ya, mikro detailnya kedengaran dengan sangat baik. Clarity-nya juga kayak kita nonton mungkin TV-TV dengan resolusi tinggi. Ya, dengan mungkin TV-TV Ultra HD atau HD, gambarnya jernih banget, bening banget. Nah, ini untuk suaranya juga seperti itu. Untuk soundstage dan 3D imaging-nya. Soundstage gue cukup suka, ya. Presisi, pinpoint, penempatan instrumen-instrumennya benar-benar sesuai dengan posisinya masing-masing, dan 3D imagingnya luas, ya, wide-nya benar-benar luas. Gue nyobain depth-nya juga, kerasa banget depth-nya, height-nya juga kerasa tinggi. Untuk separasi instrumennya, menurut gue ini termasuk yang sangat baik juga. Dan yang gue juga suka adalah noise floor-nya, benar-benar clean, bersih, dan jernih. Salah satu poin yang gue suka juga dari ANC Max ini, untuk berbagai mode misalnya ambience mode-nya on, untuk ANC-nya on, ataupun mode dua-duanya off, itu karakter suaranya nggak terlalu jauh beda. Nah, tapi pasti akan ada perubahan. Misalnya kalau yang ambience mode, karena kita kan dengerin suara dari luar, jadi akan keganggu dengan noise. Ya, tapi arah tuningnya masih sama. Untuk yang active noise cancelling on, nah ini yang paling bersih music lover. Ya karena kan detail banget ya, bersih banget, gelap banget. Jadi ini yang paling detail, paling clear. Tapi memang arah suaranya masih mirip dengan ambience mode-nya dan masih mirip dengan ANC off-nya. Menurut gua kalau music lover pakai ini buat dengerin lagu, genre lagu yang mungkin cocok, ini cukup banyak. Ini termasuk all-rounder, tapi memang sangat istimewa kalau music lover pakai kayak EDM, pop, R&B, atau lagu-lagu yang sekarang-sekarang, K-pop, kayaknya ini bakalan cocok deh. Ya, tapi kalau misalnya music lover mau pakai yang audiophile, jazz, classical, folk song, gue pikir juga masih masuk, karena ini cukup transparan bunyinya dan cukup apa ya, cukup analytical lah. Gue juga sempat nyobain pakai ini untuk main game. Ya, benchmark gue seperti biasa, cuma 2 music lover, PUBG sama Mobile Legends. PUBG positioningnya bagus, dan karena bass dan detailnya juga bagus, jadi efek tembakannya kerasa banget, nyaman, enak, dan detail. Soundstage-nya bagus, positioning langkah-langkah kakinya juga benar-benar kerasa. Nah, untuk Mobile Legends yang efek soundnya cukup banyak dan rame, ini juga dapat. Efek-efek misalnya sabetan pedang, pukulan, tendangan, atau misalnya ada mage yang ngeluarin magic gitu, atau semburan api, itu benar-benar kerasa gitu, karena separasinya juga termasuk bagus kan. Dan yang gue suka karena ini cukup open dan airy, itu kalau gue dengerin Mobile Legends itu nggak ada rasa mendem-mendemnya, jadi kerasa open gitu. Nah, untuk nonton film
gue sih rekomendasi pakai ini buat nonton film ya. Nampol pokoknya lah untuk bassnya, rumble-nya dapat banget untuk film action terutama. Tapi kalau dengerin nonton drakor, drama masih oke, masih nyaman kok. Untuk kualitas dari active noise cancellingnya dan hear through-nya juga ini termasuk bagus. Kualitas noise cancellingnya termasuk yang sangat kedap, jadi benar-benar kerasa black background banget, benar-benar hening banget. Seal sama isolation-nya udah bagus kan. Nah, ditambah lagi dengan active noise cancelling yang bagus, jadi benar-benar kedap. Jadi hati-hati Music Lover kalau yang pakai ini untuk olahraga. Pas kemarin gue pakai olahraga, ini juga gue nyalain hear through-nya. Ya, dan ternyata hear through-nya bagus. Kita masih bisa dengerin dengan jelas sekeliling kita. Ya, dan biasanya kalau hear through yang bagus itu kalau ada angin itu benar-benar di cut dengan bagus. Ya, kalau kadang-kadang kalau yang hear through-nya kurang bagus itu suara angin malah jadi kayak kita di dalam wind tunnel gitu, kayak dalam terowongan angin. Nah, ini cukup kedap lah. Walaupun kita bisa dengar sekeliling, tapi suara anginnya itu nggak terlalu ganggu gitu. Kesimpulan akhirnya Music Lover. Kalau Music Lover cari TWS yang punya teknologi atau fitur yang baru dan bagus, lengkap, ya, baterai tahan lama, sudah pakai aptX, Qualcomm, kemudian ada ANC-nya, active noise cancellingnya, kemudian ada hear through-nya, dan suaranya bagus. Kayaknya Viata Airboom ANC Max ini bisa jadi pertimbangan Music Lover. Menurut gua ini bisa jadi daily use buat Music Lover dan bisa menjadi multi use. Untuk main game oke banget, cocok banget. Untuk nonton film juga mantep banget. Kayaknya itu aja dari gua hari ini. Tapi sebelumnya biasakan selalu untuk nyobain dulu. Sekarang udah banyak toko-toko audio yang udah buka kan, jadi Music Lover bisa nyobain lagi nih. Ya, tapi hati-hati, tetap selalu patuhi protokol kesehatan. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi.